Nah itu Gus Fuad bagaimana Gus Fuad? Respon Gus Fuad. Jadi ini kan ada upaya penggiringan divide et impera, adu domba antar putra putri bangsa Nusantara. Itu tadi sekilas kan Mas Dewi membacakan itu kelompok Al Khairat mau menggerakkan ada apa kelompok adat di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Nah ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi Indonesia bukan hanya Jawa, woi ada Sulawesi. Nah ini kita itu sedang membela Sulawesi, gitu loh. Bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Nah ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu dan mereka selalu ngomong tentang apa terukur, apa jenenge santun dan lain-lain. Sama ini tuh Habib itu apa santun apa terukur, kan ngawur semua. Jadi ada upaya framing seperti itu ya. Kemudian, tapi ya sudahlah memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu memang begitu. Kemudian saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Abchandra. Oh, Abchandra, ya kita lah. Abchandra, ya saya prihatin dengan Mas Abchandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Abchandra ini, Pak Abchandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi, bahkan sejak tahun 2015 gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu. Bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakangnya. Dan kalau sampai Mas Abchandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, lah gimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah ini lebih celaka lagi, Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi yaitu ngancam saya kan rakyat kecil, saya kiai kampung, saya diancam, katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Betul. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa, apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif pertanyaannya? Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo. Gitu. Nah, ini Abchandra ini berarti dari Gerindra gitu ya. Dari Gerindra atau dari mana itu? Mas Arkan yang tahu. Ya. Beliau anak dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan dia dari perwakilan Gerindra ya? Atau bukan? Ya. Partainya apa? Mungkin relasi, ada relasi lah. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak benar ini. Jadi yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan Mas Arkan tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat yaitu hubul waton minal iman.
dan kita punya konsensus nasional yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya hanya taat pada dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama Ketua MPR itu. Kayak gitu kok jadi Ketua MPR kok nggak malu. Saudara, ayo kita ramaikan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke. Lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba. Memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Sementara gitu aja dulu saya. Kalau saya itu nggak masalah mau diancam mau apa itu, ayo gitu loh. Mau lanjut, oke. Udah siap. Apapun siap saya untuk bangsa dan negara saya. Saya mohon pencerahan dari idola saya Kang Mas KRT Nur Ihya itu sebagai akademisi, sebagai bangsawan dan juga sebagai nasionalis sejati, Pancasila sejati dan sebagai ulama Nahdien kultural yang luar biasa. Ini kok malah terpental ya nih Ya, sepertinya terpental. Iya. Nah, kalau secara hukum saya kan kurang fasih ya. Itu yang pasti kan Mas Arkan. Yang saya soroti adalah kontradiksi dari Al Khairat, Klan Habib Alwi dan Al Khairat ya. Jadi ketika ada balwisasi yang manisasi, itu mulai dari sejarah bangsa Indonesia diklaim sebagai Habib yang memerdekakan Indonesia, Habib Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa Habib. Kemudian penggagas bendera merah putih itu juga katanya guru tua yang merupakan kakek dari Al Habib Salim Segaf Al Jufri, ketua Majelis Syuro PKS pada waktu itu ya. Kemudian dan lain sebagainya, terutama tentang yang saya soroti adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Kemudian juga ada caci maki dari Klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Yang sebagai sampel saja, sebagai yang paling masyhur untuk mudah diingat adalah pernyataan di depan umum bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Serta banyak ajaran-ajaran ceramah-ceramah yang itu satu provokatif, dua menyesatkan akidah.